Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat beriring salam tercurah keharibaan junjungan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dan membawa kita ke jalan yang benar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri 2, yaitu Bapak Haji Ayun Sardi Dauli, dan yang saya hormati para dewan guru, juga yang saya sayangi adalah anak didik sekalian. Marilah kita awali ibadah kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga puasa kita dapat diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah kepada kita. Anak-anakku sekalian, kita ketemu kembali di dalam kajian Ramadan
pada saat ini, yang mana Ibu mengambil judul yaitu keutamaan bulan Ramadan dalam membaca Al-Quran. Sama kita ketahui bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu adalah salah satunya membaca Al-Quran, di mana Allah akan memberikan pahala yang cukup besar dan memberikan pahala yang cukup berlipat ganda kepada kita, bagi kita yang sering membaca Al-Quran. Sesuai di dalam hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a Qur'an harfan falahu asyri amsalihah. Sadaqallah. Yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka pahalanya akan dilipat gandakan, yaitu menjadi 10 kali lipat. Jadi anak-anak sekalian, bahwa kita membaca Al-Quran satu huruf saja, ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Satu contoh, kita baca hanya surah Al-Baqarah awal, yaitu Alif Lam Mim. Nah, itu kita sudah mendapat 30 pahala di situ. Alif satu huruf 10, Lam 10, 20, Mim tambah 10 jadi 30. Hanya baru itu. Belum kalau kita membaca Al-Quran yang sampai jauh, yang sampai dalam, sampai banyak. Bahkan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa 3 kali. Subhanallah. Cukup banyak Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi anak-anak, jangan kita sia-siakan bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh berkah ini, dengan ibadah-ibadah yang lain kita isi. Karena di dalam kita berpuasa, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak kita beribadah di bulan Ramadan ini. Contoh di dalam hadis yang disebutkan, bahwa hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Sadaqallah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ikhlas, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Subhanallah, anak-anak sekalian, begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita ikhlas dengan iman, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Mungkin kalau kita hitung gak akan terhitung anak-anakku sekalian jumlah dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah sudah memberikan kepada kita bahwa dengan ikhlas kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini juga bulan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalam surat Al-Baqarah, disebutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum. Shadaqallahul azim. Yang artinya anak-anakku sekalian bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil, atau di antara yang hak dan yang batil. Maka karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, maka selain daripada surah Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran, maka kembali di dalam Al-Quran surah Al-Qadar Allah juga menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu yaitu dengan malam yang penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa banyak Al-Quran maupun hadis yang menceritakan bahwa ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu subhanallah cukup banyak anak-anak ya, cukup besar. Jadi sehingga kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan kita tambah lagi ibadah sholat tarawih dan juga tadarusan Al-Quran, maka ini Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, mungkin karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini yang kita masih dilanda wabah virus corona, maka kita bukan mengurangi rasa ibadah kita ya dengan adanya wabah seperti ini. Justru kalau kita menyadari kita lebih banyak beribadah, walaupun ibadahnya itu suruh di rumah aja. Kita bisa tarawih di rumah, ya kita bisa tadarusan di rumah, nggak harus di masjid, nggak harus kita
berkerumun, ngumpul banyak orang, karena itu salah satu adalah larangan dari pemerintah kita. Maka marilah kita laksanakan apa larangan dari pemerintah kita, ya. Dan kita jangan juga berdoa, jangan lupa berdoa kita, mohon kepada Allah agar wabah virus corona ini cepat berakhir dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku sekalian, dengan adanya kajian di Ramadan ini mungkin hanya cukup sekian dulu dari saya, dan mohon maaf jika ada kekhilafan atau kesalahan baik saya sengaja ataupun tidak, maka saya mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf pada para hadirin juga kepada anak-anak sekalian. Maka saya kira cukup hanya sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Maka saya sudahi dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.